amal perbuatan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika amal perbuatan tersebut bersifat ikhlas, disertai dengan niat yang tulus, dan seseorang akan memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi di sisi Allah apabila dia melangkahkan kakinya melakukan perbuatannya semata-mata untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar supaya manusia memiliki kemudahan untuk memperoleh hidayah dan mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, maka Allah SWT selain menurunkan kitab-kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, Allah juga menunjukkan suri tauladan, menurunkan seseorang yang ditauladani seperti para nabi-nabi tersebut, sehingga masyarakat dan kaum bisa mencontoh perbuatan dan perilaku mereka. Semua para nabi adalah dari golongan ini yang diutus oleh Allah SWT untuk menjadi suri tauladan dan contoh nyata daripada manusia yang patut disuri tauladani. Al-Quranul Karim menyebutkan, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian, perilaku Rasulullah SAW itu merupakan tauladan dan contoh yang harus diikuti. Dan selain Rasulullah, setelah Rasulullah adalah para sahabat dan juga ahli bait Rasulullah SAW. Salah satu yang patut ditauladani adalah Imam Husain atau Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib, cucunda daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam suratnya Sayyidina Husain kepada Sulaiman ibn Sarad Khazai dan Musayyib, beliau menulis, falakum fi uswatun. Aku ini untuk kalian adalah suri tauladan yang patut ditauladani. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah perbuatan-perbuatan yang disertai dengan keikhlasan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah baru yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah, yang memiliki harga di sisi Allah. Perbuatan-perbuatan yang didasari oleh ketulusan dan niat yang ikhlas dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan itulah yang memiliki harga dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semua amal perbuatan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan kait atau batasan al-ikhlas dan diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai jihad Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di sabilillah. Ada kaitnya, ada batasannya. Bukan hanya berjihad untuk hawa nafsu, berjihad untuk memperoleh kekuasaan, itu tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Dan mengenai syahadah, alladzina qutilu fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalannya Allah, bukan terbunuh untuk memperoleh kekuasaan, untuk mempertahankan kekuasaan dan lain sebagainya. Dan mengenai infak, Al-Quran menyebutkan, walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, bukan menginfakkan hartanya demi riya, demi memperoleh jabatan ataupun tujuan-tujuan duniawi lainnya. Nabiullah Ibrahim sebagai suri tauladan orang-orang muwahhid mengatakan, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakanlah, salatku dan semua ibadahku, kehidupanku, matiku, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada sekutu baginya, dan aku diutus untuk melakukan ini.